Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Ilmi, NIM 431974, kelas Ilmu Kalam C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester. Yang pertama yaitu, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan ilmu kalam? Menurut saya perlu. Mungkin bagi orang awam bisa kita beritahu dasar-dasar saja, karena dengan mengetahui dasar-dasar ilmu kalam, maka hal itu akan memberikan penguatan landasan keimanan. Dengan melalui pendekatan filosofis dan logis, dapat menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas tiga. Soal yang kedua yaitu, analisalah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Yang pertama, korelasi antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Menurut saya ketiganya sama-sama berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran tasawuf berupa tersingkapnya atau kasyaf kebenaran sejati melalui mata hati. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio lalu ditunjukkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Kemudian kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud, maka ketiganya sama-sama mendalami pencarian segala yang bersifat rahasia atau gaib, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Kemudian komparasi dan persamaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti mengenai wujud Allah, sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil baginya, dan sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya. Juga membahas tentang para rasul. Sedangkan objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan, di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada dalam usaha untuk mencapai kebenaran. Kemudian, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari objek ketiga ilmu ini membahas tentang ketuhanan. Jika dilihat dari objek kajian, bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Kebenaran yang dihasilkan ilmu tasawuf ini dikenal dengan istilah kebenaran hudruri, yaitu suatu kebenaran yang objeknya datang dari subjeknya sendiri. Sedangkan dilihat dari aspek aksiologinya, ilmu kalam berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Adapun filsafat juga berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang yang mempunyai rasio secara prima untuk mengenal Tuhan secara bebas melalui pengamatan dan kajian alam serta ekosistemnya langsung. Sedangkan tasawuf lebih berperan sebagai ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas karena tidak memperoleh apa yang ingin dicarinya. Kemudian soal yang keempat,
yaitu dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran Islam maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama yaitu perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Imam dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah. Mengerjakan segala kewajiban perintah agama juga merupakan bagian dari keimanan. Semua perbuatan yang berbau religius termasuk di dalam masalah kekuasaan adalah sebagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang sebagai. Kemudian soal yang ketiga yaitu pemikiran kalam, aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Yang pertama itu adalah aliran Khawarij. Ajaran-ajaran pokok aliran Khawarij adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Kemudian kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal yakni perang antara Aisyah, Thalha dan Zubair melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib dihukum kafir. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Yang pertama menunda hukuman atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah. Kedua yaitu menyerah keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar, meletakkan kepentingannya iman dari amal, kemudian memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Pokok pemikirannya adalah manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemampuan, dan pilihan baginya. Yang keempat yaitu aliran Qadariyah. Menurut aliran Qadariyah, manusia berkuasa terhadap perbuatan-perbuatannya sendiri. Manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan merekalah yang melakukan dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan kemampuan sendiri. Yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Di antara doktrin Mu'tazilah adalah Al-Tauhid atau keesaan Allah, Al-Adil keadilan Tuhan, Al-Wa'ad al-Wa'id janji dan ancaman, Al-Manzilah bin Al-Manzilatain posisi di antara tempat, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kemudian yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Doktrin aliran ini mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan daya atau kasb atau berusaha dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Allah tidak berbuat sekehendak dan sewenang-wenang. Kemudian untuk aliran yang paling dominan di negara Indonesia adalah aliran Asy'ariyah. Kemudian soal yang keempat yaitu dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran Islam maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan.
Yang pertama yaitu perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Imam dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah. Mengerjakan segala kewajiban perintah agama juga merupakan bagian dari keimanan. Semua perbuatan yang berbau religius, termasuk di dalam masalah kekuasaan, adalah sebagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang sebagai kafir. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Untuk Murji'ah yang ekstrim, mereka berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu. Adapun ucapan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Untuk Murji'ah moderat, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya, tergantung pada dosa yang dilakukannya. Kemudian aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikiran Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Bahkan hampir mengidentikan dengan iman. Ini mudah dimengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah janji dan ancaman yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah berkata iman adalah membenarkan dalam kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan sebagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga memberikan utusan-utusannya beserta yang mereka bawa darinya iman semacam itu merupakan iman yang sahih. Yang kelima aliran Maturidiyah. Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata ikrar bi al-lisan. Sedangkan Maturidiyah Bukhor berpendapat bahwa iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukannya. Yang kedua yaitu perbandingan antara aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Kemudian tentang berbuat baik dan terbaik, Mu'tazilah berpendapat kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Sedangkan Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Sedangkan kaum Maturidiyah dengan kedua golongannya juga tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah dalam hal ini. Kemudian beban di luar kemampuan manusia. Kemudian tentang perbuatan manusia. Yang pertama, Jabariyah dalam persoalan tersebut memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Kemudian aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Sedangkan aliran Mu'tazilah dalam persoalan ini berpendapat sependapat dengan aliran Qadariyah. Kemudian aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini dalam persoalan ini dengan paham Jabariyah daripada Mu'tazilah. Untuk menggambarkan pahamnya mengenai perbuatan manusia, Asy'ariyah mengenakan teori al-kasab. Kemudian aliran Maturidiyah. Perbedaan antar Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah.
Kemudian perbandingan antar aliran tentang sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, sedangkan aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat, sedangkan aliran Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Kemudian aliran Syiah Rafidah berpendapat menolak bahwa Allah senantiasa bersifat tahu. Mereka menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru. Kemudian perbandingan antar aliran tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Kehendak mutlak menurut Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak bersifat mutlak lagi. Kemudian menurut Asy'ariyah, bagi kaum Asy'ariyah Tuhan berkuasa dan berkehendak mutlak. Kemudian menurut aliran Maturidiyah, golongan Bukhara menganut pendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Kemudian keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk meninjau wujud ini dari rasio dan kepentingan manusia. Kemudian aliran Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan-tujuan dalam perbuatannya. Kemudian aliran Maturidiyah, dalam hal ini kaum Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai sikap yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Kemudian untuk kaum Maturidiyah golongan Samarkand, dalam hal ini lebih dekat dengan kaum Mu'tazilah daripada kaum Mu'tazilah Asy'ariyah.